Halo, selamat jumpa kembali adik-adik sekalian dengan channel pembelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas tentang membaca alat ukur. Tujuan memahami cara membaca berbagai alat ukur. Oke. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, untuk bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya, silahkan kalian subscribe dan like dulu ya dek. Oke, saya tunggu sekarang juga. Silahkan. Sudah subscribe belum? Oke, kita lanjutkan. Alat ukur panjang A. Mistar atau penggaris. Cara mengukurnya adalah P1 dikurangi P0, panjang akhir dikurangi panjang awal. Ini gambar pensil. Panjang akhir menunjukkan angka 5, panjang awal menunjukkan angka. Jadi panjangnya 5 kurangi 2 adalah 3 cm. Cukup jelas? Kita lanjutkan. Jangka sorong. Ini adalah alat ukur panjang, namanya jangka sorong. Ini bagian untuk mengukur diameter dalam. Ini bagian untuk mengukur diameter luar. Ini skrup untuk mengencangkan. Ini untuk menarik ke belakang. Ini tangkai untuk mengukur kedalaman. Jadi fungsinya ada 3 ya adik-adik. Mengukur diameter dalam, mengukur diameter luar, dan mengukur kedalaman. Oke, sekarang cara membacanya. Cara membaca jangka sorong yaitu ini yang skala utama, ini yang skala nonius, ini yang skala utama, ini yang skala nonius. Skala utama ini menunjukkan angka berapa? 20. Ini angka 2,1. 21, berapa? Nah, ini kamu lihat yang sejajar dengan atasnya, yang sejajar dengan skala utama, skala nonius dan skala utama mana yang lurus. 0, 1, 2, 3. Berarti panjangnya adalah 2,1 ditambah 0,03 atau 2,13. Cukup jelas ya. Sekarang membaca mikrometer skrup. Mikrometer skrup ini skala utama. Ini yang berputar skala putar. Cara bacanya, kalau ini bendanya ditaruh di sini, misalnya kertas atau uang logam, kita ukur. Misalnya ini sebuah silinder ya. Kita ukur berapa? Ternyata telah diukur nih 10,123. 13,5. Ini 13,5 ditambah berapa? Oh, ini yang lurus angka
17, berarti 13,5 tambah 0,17 ketemunya 13,67. Sekarang alat ukur massa antara lain neraca. Cara menghitungnya ya dengan menjumlahkan ini ada berapa nih, 20 tambah 20 tambah 1 tambah 5, 46, 0,046 atau 46 gram. Ini neraca Ohaus. Cara membacanya, membaca pada lengan. Soal, sekantong plastik gula pasir ditimbang dengan neraca Ohaus 3 lengan. Posisi lengan depan, tengah, dan belakang dalam keadaan setimbang ditunjukkan pada gambar berikut. Tentukan massa gula pasir. Berapa ini? Mana yang paling besar? Posisi anting depan 5,5 gram. Posisi anting tengah 20 gram. Posisi anting belakang 200 gram. Jadi 225,5. Cukup jelas ya. Membacanya yang besar dulu, yang sedang, terus yang paling akhir atau jumlahkan. Sekarang mengukur volume benda yang tidak beraturan, misalnya batu. Mana caranya? Menghitung volume batu yaitu volume akhir dikurangi volume awal. Volume akhir atau volume sesudah dicemplungkan batunya berapa nih? 40. Tadi awalnya berapa? 20. Berarti volume batu berapa? Ya 40 kurangi 20 berarti sama dengan 20 liter. Sekarang mengukur waktu. Alat ukur waktu apa nih? Stopwatch. Ini stopwatch ya. Lingkaran dalam kecil ini menunjukkan menit. Lingkaran luar menunjukkan detik. Ini berapa detik nih? Satu putaran 30 detik. Ada juga yang 60 ya, 60 detik, tergantung kalian lihat di sini angka berapa. Lingkaran dalam 0 menit, lingkaran luar 2 detik, lingkaran 0 menit tambah 2 ini sini ya. Oke, lanjut. Oke, cukup sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menggunakan cangkah sorong yang bagian-bagiannya terdiri dari rahang ya, yang rahang ini bisa digunakan untuk mengukur besar dari diameter. Ada dua rahang, ada yang bisa digunakan untuk mengukur bagian diameter dari luar ya, seperti ini. Ya, bisa dilebarkan, kemudian bisa dikencangkan, lalu setelah itu kita kencangkan skrup, kita angkat, kemudian kita ukur hasilnya sebagai berikut cara membacanya. Yang pertama kita harus tahu dulu bahwa ini adalah skala utama yang angkanya 0, 1, 2, 3 ini adalah skala utama sentimeter, sedangkan yang di atasnya skala utama inci, sedangkan bagian bawah ini adalah skala nonius sentimeter, kemudian ini skala nonius untuk inci. Hasil pengukuran kita cara membacanya sebagai berikut. Ini adalah 3 cm, kemudian ini menunjukkan angka 0 ya. Ini batas pengukurannya. Ini adalah 3,1 cm. Kita tulis dulu 3,1 cm. Kemudian skala noniusnya kita perhatikan bagian yang paling terhubung
dengan skala utama. Ini adalah garis yang paling terhubung. Kalau ini kurang, ini demikian juga kurang, tidak terhubung dengan pas. Kita perkirakan ini yang pas, jadi ini menunjukkan angka di antara 3 dan 4, berarti 35. Nah, angka 35 ini kita tambahkan kepada penulisan tadi, jadi seperti ini. Maka besarnya pengukuran hasil dari pengukuran diameter tadi adalah 3,135 cm atau 31,35 mm. Kemudian untuk kita coba lagi untuk mengukur diameter bagian dalam. Kendorkan dulu struknya, kemudian bahannya disingkirkan dan kita tarik untuk bisa melepaskan bagian diameter. Kemudian kita kencangkan struknya, ini diambil, kemudian dilihat hasil pengukurannya. Angka 0 dari skala Nonius menunjukkan di bagian 2,9. Kita tulis 2,9 cm. Lalu kita lihat untuk bagian yang paling terhubung antara strip skala Nonius dan strip skala utama. Ternyata yang kita perkirakan paling terhubung adalah angka ini, angka 1. Berarti ini adalah 1, 0. Ini ditulis di belakang tulisan tadi, 0. Ini cm. Untuk dijadikan milimeter berarti 29,1 mm. Kemudian bisa juga kita untuk mengukur tingginya suatu benda, misalnya seperti ini, berapa tingginya dari benda ini. Kita kendorkan dulu struknya, kendorkan untuk bisa mengatur pengukurannya. Nah, kemudian kita lihat hasil dari pengukurannya seperti ini ya. Kita lihat hasil pengukurannya supaya tidak bergerak di tengah struknya. Skala menunjukkan angka menunjukkan skala Nonius ini angka nolnya di 0,8 cm. Kemudian skala Nonius yang paling berhubungan stripnya dengan skala utama adalah diperkirakan ini angka 9 ya, angka 9 paling pas, atau angka 8 antara 9 dan 8, berarti 85 ya. Nah, demikian kita tambahkan di belakang koma ini 85 ini cm. Kemudian untuk meternya berarti milimeternya adalah 8,85 mm. Demikian cara membacanya. Mudah-mudahan paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saat ini kita akan belajar untuk membaca skala pada stopwatch. Stopwatch untuk skala dari 60 ini dibaca bukan, kalau dari sini itu adalah awalnya adalah 0. Jadi 0, 5 dan seterusnya hingga 60 itu adalah skala detik atau second. Jadi kalau dari sini ini adalah angka 0 sampai di angka 60 ini adalah detik. Jadi 5 detik, 10 detik, 15 detik, 20 detik, 25 dan seterusnya sampai
60 detik. Kemudian setelah sampai 60 detik itu akan dapat 1 menit. Untuk skala di dalam ini adalah menit, yang di luar adalah detik, yang di dalam ini adalah menit. Contoh ya, ini adalah detik. Pada saat proses ini adalah detik. Jadi misalnya ini adalah menunjukkan bahwa 10 detik, 15 detik, dan seterusnya. Kita lihat setelah 1 menit dia akan melewati satu garis ini pada skala 1 menit. Ya, seperti ini. Ini berarti menunjukkan, ini belum terlalu pas ya, tetapi kalau misalnya sudah sampai di sini itu menunjukkan dia 1 menit. Berarti dia baru melewati satu skala 1 menit. Oleh karena itu cara membacanya adalah contoh. Kalau seperti ini adalah 1 menit. 1 menit cara membacanya dari misalnya kalau skalanya ini sudah di sini adalah 1 menit, kemudian untuk yang detik menunjukkan 5, berarti 1 menit 5 detik. Contoh yang seperti itu ya. Jadi begitulah cara membaca skala pada stopwatch. Ini adalah salah satu contoh soal ujian nasional. Contoh soal ujian nasional ini adalah cara membaca stopwatch. Coba teman-teman perhatikan soalnya. Ini. Kira-kira berapakah hasil pengukuran yang ditunjukkan oleh stopwatch ini? A. 348 detik, B. 252 detik, C. 108 detik, dan D adalah 53 detik. Cara membacanya sama seperti dengan cara yang saya sudah tunjukkan tadi, yaitu yang untuk yang kecil ini, skala yang kecil ini adalah dalam menit. Berarti ini menunjukkan angka 5 menit. 5 menit ini karena soalnya diminta itu dalam detik, maka yang menit ini harus dirubah menjadi detik. Ini angka yang ditunjukkan adalah 5 menit. 5 menit itu berapa detik? Jadi 5 dikali dengan 60. Nah, 5 dikali dengan 60 ini adalah 300 detik. Jadi ini adalah 300 detik. Sekarang yang detik ini menunjukkan berapa? 45, 46, 47, 48. Berarti ini adalah 48 detik. 300 ditambah 48 detik adalah hasilnya adalah 348 detik. Ya, ini 348 detik. Jadi jawaban yang hasil dari soal ini adalah 348 detik. Semoga berhasil untuk mempersiapkan ujian nasional. Terima kasih.